tokoh utama kita yang bernama Anne, dia adalah seorang staf di perpustakaan ini. Dia sedang membereskan buku-buku dan mengembalikannya ke tempat semula. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang datang yang memberikan secari kertas kepada Anne. Sepertinya pria ini meminta Anne untuk mencarikan buku tersebut. Anne tidak menyadari siapa pria itu dan dia juga tidak menoleh kepadanya. Dia hanya melihat kertas tersebut dan mencari di mana buku itu berada. Setelah Anne menemukan buku tersebut, dia pun memberikan kepada pria itu. Lalu dia menyadari pria yang mencari buku tersebut adalah pria yang tampan. Pria itu berjenggot dan berkumis tipis, juga memiliki tatapan yang tajam. Benar-benar kriteria yang sepertinya disukai oleh Anne. Pria tampan ini bernama Jim. Dia seringkali ke perpustakaan ini membaca dan meminjam buku untuk dibaca di rumah. Dan ini adalah temannya Anne yang sama-sama bekerja di perpustakaan ini. Dia bernama Boy. Anne meminta tolong kepada Boy untuk mengurus lelaki yang tadinya ingin meminjam buku, sekalian untuk memastikan apakah lelaki yang ingin meminjam buku tersebut dia seorang gay atau bukan. Karena di film ini diceritakan Boy ini adalah seorang gay, jadi dia bisa mendeteksi pria yang dia lihat apakah pria itu adalah pria tulen atau pria yang juga menyukai sesama jenis. Setelah Jim pergi, Boy pun mengatakan kepada Anne kalau dia bisa memastikan bahwa Jim itu adalah lelaki tulen. Boy lalu menanyakan kepada Anne mengapa kamu nggak minta nomor teleponnya saja. Anne tidak merasa cemas dengan hal itu karena dia yakin Jim nantinya akan mengembalikan buku tersebut kembali ke perpustakaan. Maka dari itu mereka bakal kembali bertemu. Beberapa hari berlalu, ketika Anne datang ke perpustakaan, Boy buru-buru mengajak Anne untuk masuk karena Jim ada di perpustakaan tersebut. Anne dibuat tergila-gila dan terpesona ketika dia melihat sosok Jim. Dia menyadari kalau dirinya terlihat pucat, lalu dia pun memakai lipstik kembali. Lalu setelahnya, Anne pun melayani Jim yang hendak kembali meminjam buku, sekalian dia juga mengembalikan buku yang sebelumnya sudah dia baca. Tiba-tiba HP-nya Anne berbunyi, ada seseorang yang menelpon. Ternyata itu adalah pacarnya Anne. Jim tentunya dibuat terkejut mengetahui kalau Anne sudah memiliki pacar. Anne yang menyadari kalau dirinya sudah ketahuan memiliki pacar, dia pun segera memberikan buku tersebut kepada Jim. Jim terlihat bersedih karena mungkin dia sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Anne. Dia pun mengambil buku tersebut dan pergi meninggalkan perpustakaan. Anne hanya bisa termenung karena dia tidak bisa berkata apa-apa melihat lelaki yang dia sukai pergi begitu saja. Ya, sebenarnya hubungan Anne dengan pacarnya juga tidak baik ya. Setelah Jim pergi, Boy malah membisikkan kepada Anne, "Dasar wanita bodoh, terkutuklah kau." Boy nggak tenggang rasa banget ya, padahal Anne sedikit bersedih. 20 September 2006, Boy dikejutkan dengan kedatangan Anne basah-basahan membawa kopernya ke perpustakaan. Padahal Anne dan pacarnya akan segera menikah karena mereka sudah bertunangan. Ternyata pacarnya itu diam-diam sudah selingkuh di belakangnya. Boy inilah temannya yang selalu menyemangati Anne. Lalu Boy pun menyadari ada seseorang yang datang, ternyata itu adalah Jim. Anne sudah merasa senang ketika Jim datang, itu berarti dia memiliki seseorang yang akan mengisi hatinya. Ternyata Jim datang tidak seorang diri, dia membawa kekasihnya. Dia mengira ketika dia sudah patah hati, dia akan mendapatkan seseorang yang juga dia cintai, yaitu Jim. Ternyata Jim malah datang bersama kekasihnya. Jim meletakkan buku yang sudah dia baca sebelumnya untuk dikembalikan. Dan ketika Jim pergi mendekati tempat pacarnya mencari buku, dia pun diintip oleh Anne dan Boy. Boy tetap menyemangati Anne dan mengatakan bisa saja kan mereka itu berteman, jadi jangan khawatir. Waktu pun berlalu sampai 3 bulan kemudian, dan setahun kemudian, ternyata memang mereka berdua ini memiliki hubungan. Jim meminjam sebuah buku yang berjudul Getting Married pada 1 November 2007. Setelah meminjam buku tersebut, Jim pun pergi meninggalkan perpustakaan bersama kekasihnya. Mereka berdua kembali diintip dari kejauhan oleh Anne dan Boy. Boy yang melihat Anne bersedih, dia pun menyemangati Anne dengan mengatakan, "Kamu gak usah khawatir, mereka itu gak bakal lama kok, pasti mereka beberapa bulan lagi bakalan putus." Gak taunya 9 bulan kemudian, pacarnya Jim yang sudah dia nikahi sekarang sedang mengandung. Itu membuat Anne tidak percaya dengan kata-kata yang sudah diucapkan oleh Boy. Jim terlihat hidup bahagia, ditambah lagi dengan seorang bayi yang sedang dikandung oleh istrinya. Kita pergi ke sisinya Boy. Boy melihat ada seorang pengunjung perpustakaan. Boy pun menemukan fakta bahwa lelaki yang diajak bicara itu adalah seorang gay. Dia berniat untuk menjadikan lelaki tersebut sebagai pasangannya. Anne hanya bisa turut bahagia melihat Boy yang sedang mendekati calon pasangannya. Dia juga turut bahagia melihat Jim berbahagia bersama istrinya.
Beberapa tahun berlalu, Jim tetap pergi ke perpustakaan tersebut untuk meminjam buku. Namun kali ini dia datang juga membawa putrinya. Sepertinya Jim tidak terlihat begitu bahagia dikarenakan istrinya hanya sibuk saja dengan HP-nya. Diketahuilah di sini kalau sebenarnya istrinya ini sekarang sedang bermain di belakang Jim. Dia memiliki selingkuhan. Dia tidak ingin bertengkar dengan istrinya hanya karena hal sepele. Awalnya dia hanya mengabaikannya saja demi keselamatan putrinya. Jim merupakan tipikal lelaki setia juga kebapakan. Dia sangat menyayangi putrinya. Dan tahukah kalian kalau putrinya itu juga bernama Anne? Waktu demi waktu pun berlalu sampai 3 tahun kemudian, dia selalu membawa putrinya di sini dan seolah-olah perpustakaan ini juga sudah menjadi tempat bermain bagi Anne. Diceritakanlah kalau Jim dan istrinya sudah bercerai, sebagian waktu dihabiskan oleh putrinya bersama Jim dan sebagian lagi juga dihabiskan bersama ibunya. Suatu ketika ibunya pun datang untuk menjemput Anne dan terlihatlah kalau Jim sedikit bersedih. Ditambah lagi ketika putrinya berpamitan memeluk dan menciumnya, lalu putrinya pun pergi bersama mantan istrinya itu. Jim terlihat murung, apalagi dia juga melihat mantan istrinya sekarang dijemput oleh lelaki selingkuhannya dulu. Bagaimanapun seorang lelaki terlihat tegar, ketika dia bersedih maka dia berhak untuk menangis. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana ekspresinya Jim sekarang. Jim yang seorang lelaki yang baik hati, sepertinya sangat sayang untuk dikhianati. Lalu Anne, tokoh utama kita yang sebagai seorang pekerja di perpustakaan ini pun datang untuk menghibur Jim. Beberapa minggu kemudian, Boy ternyata melangsungkan pernikahan dengan pacarnya. Boy terlihat sangat bahagia setelah menikah dengan pasangannya ini. Anne pun ikut bahagia melihat sahabatnya sudah menikah. Kita nggak usah bicara tentang halal haramnya di sini ya. Kalau di Thailand itu pasangan sejenis sudah biasa. Kita singkirkan masalah itu, kita lanjut ceritanya ya. Ketika Boy melemparkan bunga, ya seperti di scene pernikahan gitu ya. Kalau pengantinnya melemparkan bunga ke arah belakang dan setelahnya siapapun yang menangkap bunga tersebut maka dia akan segera menikah. Nah, yang menangkap bunga tersebut ternyata adalah Anne. Lalu beberapa waktu kemudian, Anne pun menemukan kalau Jim pun datang ke acara pesta tersebut. Mereka bercengkrama, berbincang-bincang, sampailah mereka juga kembali ke perpustakaan. Anne lalu memberikan sebuah buku yang dia sukai untuk dibaca oleh Jim. Jim lalu mengatakan kepada Anne sepertinya dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk membaca buku sekarang, karena dirinya disibukkan dengan berbagai hal, kata Jim. Anne lalu menjawabnya kalau buku tersebut bisa dipinjam oleh Jim dan bisa dikembalikan kapanpun Jim mau. Anne tidak memberikan buku tersebut secara cuma-cuma karena dia masih berharap agar Jim datang kembali ke perpustakaan untuk mengembalikan buku tersebut juga bertemu dengan dirinya. Buku itu berjudul From Here to Eternity. Jim menegaskan kepada Anne, kalaupun dia tidak meminjam buku di perpustakaan ini, dia akan mencari cara bagaimana caranya dia bisa kembali melihat Anne. Anne dibuat tersenyum mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Jim. Mereka berdua terbawa suasana dan akhirnya berciuman. Namun yang uniknya mereka berciuman dibatasi oleh kaca ini. Yaitu adalah kaca dari lemari buku yang sedang dibuka oleh Anne tadi ya. Mereka menyadari hal konyol yang mereka lakukan dan mereka pun tertawa. Jim berpamitan sambil mengatakan kepada Anne kalau dia akan segera membaca buku tersebut dan mengembalikannya setelah membacanya. Waktu pun berlalu, hari demi hari dan minggu berganti minggu. Anne menelpon sahabatnya Boy dan menanyakan apakah Jim sudah benar-benar menghilang karena Jim tidak terlihat lagi datang ke perpustakaan. Boy menanyakan kepada Anne, padahal sudah 3 bulan berlalu, menurut kamu kenapa lelaki itu tidak juga kunjung datang ke perpustakaan? Kenapa kamu nggak nelpon dia aja? Tanya Boy. Anne pun mengatakan kalau dia belum pernah meminta nomor HP-nya Jim. Padahal Anne dan Jim itu sudah melewati berbagai hal sampai mereka bisa di titik sedekat ini, tetapi Anne selalu saja lupa meminta nomor teleponnya Jim. Anne selalu optimis kalau Jim itu akan kembali ke perpustakaan. Dia tidak menyadari kalau hal seperti ini akan terjadi. Sampailah waktu kepada 1 September 2013, ketika buku yang sudah dipinjamkan oleh Anne kepada Jim kembali dipulangkan ke perpustakaan. Anne awalnya tersenyum, namun dia terkejut yang mengembalikan buku tersebut adalah mantan istrinya Jim yang membawa putrinya bersamanya. Wanita itu mengatakan, aku mengembalikan buku ini karena Jim tidak bisa datang ke sini. Karena Jim sudah meninggal dunia. Jim meninggal diakibatkan penyakit kanker hati. Betapa terkejutnya Anne mendengar berita tersebut. Karena selama ini lelaki yang dia cintai ternyata pergi begitu saja tanpa dia ketahui. Seolah langit pun runtuh tepat di atas kepalanya.
Karena selama ini waktu berlalu begitu saja tanpa dia pernah mengungkapkan perasaannya. Dia sudah kehilangan lelaki yang dia cintai, dan sekarang dia kehilangan lelaki tersebut untuk selamanya karena dia sudah meninggal dunia. Dia teringat kembali kedekatan dia bersama lelaki tersebut, termasuk ketika dia bermain bersama putrinya. Dan ketika Anne menangis di atas buku yang dipinjam oleh Jim sebelumnya, air matanya menetes di lembaran kertas, yaitu di kartu daftar nama peminjam. Anne menyadari di balik kertas yang basah oleh air matanya itu ada tulisan lain. Ternyata itu adalah tulisan merupakan surat dari Jim. Jim menjadikan kartu di balik buku tersebut sebagai tempat menulis surat yang sekiranya akan dibaca oleh Anne. Surat itu berisikan, "Ini mungkin adalah pesan terakhir yang bisa aku sampaikan kepadamu. Terima kasih untuk segalanya, dan aku meminta maaf kalau aku tidak bisa mengatakan selamat tinggal secara langsung. Semua terjadi begitu cepat, dan aku tidak ingin membuatmu merasa khawatir. Meskipun pada kenyataannya kita hanya mengobrol sedikit, tetapi aku selalu bisa membaca isi pikiranmu. Aku harap kamu juga bisa membaca isi pikiran dan hatiku. Tertanda Jim. Terima kasih sudah merekomendasikan buku terakhir yang sangat bagus di dalam hidupku." Anne kembali membaca surat tersebut ke bagian atas. Ini mungkin adalah surat terakhir yang bisa aku tuliskan untukmu. Disinilah terjadi plot twist yang sangat mengejutkan yang disadari oleh Anne. Kalau tulisan tersebut adalah surat terakhir yang dituliskan oleh Jim, maka ada lagi surat-surat sebelumnya. Anne pun menyadari kalau sudah sangat banyak buku yang dibaca oleh Jim, maka berarti di dalam masing-masing buku tersebut terdapat tulisan yang dititipkan oleh Jim agar bisa dibaca oleh Anne. Dengan bersegera, Anne pun berlari di sepanjang perpustakaan. Dia diselimuti rasa takut, rasa bersedih, dan rasa penasarannya. Anne berhasil menemukan buku tersebut satu persatu, dan memang pada akhirnya dia melihat ada sebuah catatan, yaitu berupa surat dari Jim di balik kartu dari buku tersebut. Perasaan Anne sekarang saat ini sungguh campur aduk antara sedih, kecewa, dan menyesal pada dirinya sendiri yang tidak menyadari surat yang dituliskan oleh Jim. Ditambah lagi kenangan dia bersama Jim juga kembali ke dalam pikirannya. Anne pun mengurutkan semua kartu-kartu itu sesuai tanggal peminjaman. Anne dibuat menangis membaca surat-surat tersebut satu persatu. "Terima kasih sudah bermain checkers bersamaku dan menghiburku. Sepertinya putriku bermain lebih hebat dari dirimu." Di surat berikutnya juga dituliskan oleh Jim kalau putrinya sangat menyukai Anne. Putrinya seringkali membicarakan tentang Anne, dan Jim kepikiran kalau seandainya Anne keluar dari pekerjaannya sebagai petugas perpustakaan, Jim akan meng-hire Anne atau mempekerjakan Anne sebagai neni khusus untuk putrinya. Surat-surat tersebut dibaca Anne sesuai urutan waktu mundur. Anne juga membaca surat ketika Jim mengatakan kalau Jim sangat bahagia mengetahui dirinya akan segera menjadi ayah, dan Jim ingin berbagi berita bahagia tersebut kepada Anne. Di surat berikutnya kepada waktu mundur, Jim menuliskan kalau dia melihat Anne terlihat bersedih. Apakah itu karena Anne sudah putus dengan pacarnya? "Apakah kamu masih bersedih?" tanya Jim kepada Anne melewati surat tersebut. Dia pun merekomendasikan Anne untuk membaca buku itu. Terlihat kalau di scene ini Jim mengetuk-ngetuk buku tersebut sebagai isyarat kalau Anne sebaiknya membaca buku ini agar Anne tidak lagi bersedih. Setelahnya Anne melanjutkan membaca surat-surat di waktu sebelumnya. Jim menuliskan, "Kamu nggak nelpon aku. Oh, tentu saja, kamu kan sudah memiliki pacar. Aku akan tetap pergi meminjam buku ke perpustakaan agar aku bisa melihat dirimu," kata Jim di dalam surat tersebut. Jim juga menambahkan catatan di bawahnya, dia sangat menyukai warna lipstik yang digunakan oleh Anne pada hari itu. Ternyata diam-diam, Jim yang sedang membaca buku, dia juga sempat melirik kepada Anne yang sedang mengenakan lipstik. Sampailah Anne kepada satu surat yang dituliskan pertama kali oleh Jim yang berisikan, "Aku adalah lelaki aneh yang kamu temui pada hari sebelumnya. Terima kasih sudah membantuku untuk menemukan buku ini. Aku ingin membalas kebaikanmu dengan mengajakmu makan malam, namun aku juga tahu kalau di perpustakaan gak boleh berbicara keras. Jadi aku berpikir untuk menuliskan pesan di balik kartu di dalam buku ini. Jika kamu tertarik dengan ajakanku untuk membawamu pergi makan, tolong hubungi aku melewati nomor ini," kata Jim di dalam surat tersebut. "Aku akan membaca buku ini sembari menunggu telepon darimu." Entah mungkin karena dirundung rasa kesedihan yang sangat dalam, apalagi Anne tidak menyadari semua surat-surat tersebut yang sudah dituliskan oleh Jim, Anne pun memutuskan untuk menelpon Jim melewati nomor yang dituliskan oleh Jim di surat pertama. Tentu saja telepon itu tidak dijawab oleh Jim karena Jim sudah meninggal dunia. Telepon itu hanya masuk ke dalam voicemail.
Anne tetap berbicara dan mengatakan, "Jim, ini adalah Anne." Walaupun Anne menyadari kalau Jim tidak akan pernah bisa lagi mengangkat teleponnya. Film pun diakhiri dengan bayang-bayang Jim yang keluar dari perpustakaan tersebut untuk terakhir kalinya. Anne pun semakin dibuat sangat bersedih karena dia menyesali hari-hari yang berlalu begitu saja tanpa dia mengetahui apa sebenarnya yang dirasakan oleh Jim. Jika seandainya dari awal-awal dulu Anne sudah mengetahui dan menyadari surat pertama yang dikirimkan dan dituliskan oleh Jim, mungkin saja Anne akan menikah dengan Jim. Kalau menurut aku ya, ini termasuk salah satu film yang bikin sesek. Ya kesel aja gitu, gimana ya? Rasa penyesalan kita nggak menyadari lelaki yang kita sukai sebenarnya menyukai kita. Waktu berlalu begitu saja sampai pria yang ia sukai itu pun meninggal. Dan inilah akhir dari video kita kali ini.